Halo teman-teman, sebelum mulai videonya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sabrina Nurmalasari dengan NIM 22120003 dari kelas A191. Oke, mari kita mulai. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses hipertensi dapat menyebabkan penyakit stroke. Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik seseorang lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Sedangkan stroke merupakan suatu keadaan defisit neurologik atau kelumpuhan yang disebabkan karena adanya sumbatan pembuluh darah di otak atau pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Nah, penyakit stroke seringkali dikaitkan dengan hipertensi. Bagaimana sih proses hipertensi dapat menyebabkan penyakit stroke? Jadi, ketika hipertensi, aliran darah akan kuat dan tekanannya juga akan tinggi. Aliran darah yang kuat dan tekanan yang tinggi lama-lama dapat merusak dinding pembuluh darah tersebut. Tekanan yang dialami pembuluh darah pada orang dengan hipertensi menyebabkan terkelupasnya salah satu lapisan pembuluh darah. Nah, apa yang akan terjadi jika hal ini terus dibiarkan? Darah kita selain mengangkut oksigen juga mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh, termasuk lemak dalam bentuk kolesterol. Jika pembuluh darah rusak dan lapisannya ada yang terbuka akibat tekanan darah, maka kolesterol akan menempel pada pembuluh darah yang rusak tersebut. Hal ini akan menyebabkan arteriosklerosis atau terbentuknya plak yang menyebabkan penyempitan dari permukaan pembuluh darah, sehingga terjadi masalah pada aliran darah. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka plak akan semakin menebal dan akan menyebabkan terbentuknya trombus atau gumpalan darah, sehingga dapat menyumbat total pembuluh darah tersebut. Jika penyumbatan ini terjadi di otak, maka otak tidak akan mendapat aliran darah, sehingga kekurangan oksigen dan nutrisi yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak atau kematian sel-sel pada otak. Hal ini akan menyebabkan terjadinya stroke iskemik atau stroke yang disebabkan akibat penyumbatan pembuluh darah di otak. Selain proses tadi, terdapat juga proses lain yang dapat menyebabkan terjadinya stroke hemoragik atau stroke yang disebabkan karena pendarahan pada otak. Biasanya stroke ini diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah. Kenapa pembuluh darah bisa pecah? Nah, lagi-lagi penyebabnya adalah hipertensi. Ketika tekanan darah yang diterima oleh dinding pembuluh darah kita tinggi, hal ini dapat menyebabkan kerusakan lapisan dinding pembuluh darah yang berakibat terjadinya aneurisma atau kantung. Nah, terjadinya kantung atau tonjolan ini menyebabkan pembuluh darah ini menjadi rentan untuk pecah karena dindingnya yang lebih tipis. Bila hipertensi atau tekanan darah tinggi terus dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan kantung tersebut pecah dan terjadi pendarahan. Jika hal ini terjadi di otak, maka akan terjadi pendarahan di otak yang menyebabkan stroke hemoragik. Nah, begitulah proses bagaimana hipertensi dapat menyebabkan penyakit stroke.